Islam telah menemukan daratan baru yang diklaim sebagai Amerika jauh sebelum pelaut Portugis Christopher Columbus. Diyakini umat Islam menemukan daratan ini sejak abad ke-10 pada masa khilafah Bani Umayyah dengan khalifahnya Abdurrahman III. Beberapa saudagar suku Barbar berlayar ke barat dari pelabuhan Delbra di Andalusia atau Spanyol, melewati samudra yang gelap dan berkabut. Setelah tidak diketahui beritanya, mereka kembali dengan membawa hasil yang sangat melimpah dari negeri yang belum dikenal tersebut. Sejak itu, para pedagang Muslim dari Afrika Utara, Andalusia, dan Lisbonah atau Lisabon datang ke negeri tersebut untuk melakukan aktivitas berdagang. Mereka juga tinggal bersama penduduk, melakukan asimilasi, bahkan menaturalisasi dengan menikahi penduduk setempat. Beberapa penemuan dijadikan bukti telah adanya komunitas Muslim di Amerika, yaitu: 1. Terdapat pada buku yang berjudul 105 Penemu dan Perintis Dunia, tertulis biografi Al-Idrisi yang merupakan ilmuwan asal Andalusia. Ia adalah orang yang menemukan globe. Ia mencantumkan 7 benua termasuk benua Amerika lengkap dengan jalur perdagangan, danau-danau, sungai-sungai, dan kota-kota besarnya. 2. Seorang pelaut dari Maroko bernama Zainuddin Ali bin Fadil Al-Mazandari menulis buku tentang pengalamannya menjelajahi lautan dan mendarat di Pulau Karibia pada tahun 1291 Masehi. 3. Catatan dari Cina yang menyatakan bahwa Laksamana Cheng Ho berlayar hingga ke Amerika pada tahun 1421 Masehi. 4. Beberapa sultan dari Mali melakukan perjalanan hingga benua Amerika, yaitu Sultan Mansa Kankan Musa pada 1312 sampai 1337 Masehi dan Sultan Abu Bakari I pada tahun 1309 sampai 1312 Masehi. Pada tahun 1920, seorang ahli sejarah dari Harvard University, Loe Weiner, membuat buku yang berjudul Africa and the Discovery of America. Ia mencatat bahwa Columbus telah mengetahui bahwa ada umat Muslim di Pulau Karibia, Amerika Tengah, dan Kanada. Mereka berprofesi sebagai pedagang dan menikah dengan orang-orang Indian dari suku Iroquois dan Algonquin. Sejarah mencatat bahwa kaum Muslim Morisco atau kaum Muslim Spanyol yang lari karena dipaksa masuk Katolik, meninggalkan Spanyol dan melarikan diri ke Amerika tahun 1500-an. Mereka datang kira-kira pada pertengahan abad ke-15 dan ke-19. 1. Islam di Amerika Serikat. Pada tahun 2015, jumlah kaum muslimin di Amerika Serikat telah mencapai 2.454.000 jiwa. Menurut laporan Council of Mosques of the United States atau Dewan Masjid Amerika Serikat menyebutkan bahwa pada tahun 1993 sudah terdapat 5 hingga 8 juta kaum muslim di Amerika Serikat. Sementara itu, menurut New York Times menyebutkan bahwa pada tahun 2005 para imigran yang berasal dari negara-negara muslim banyak berdatangan ke Amerika Serikat dan bernaturalisasi. Mereka berjumlah sekitar 96.000 setiap tahunnya. Pada tahun 2015 terdapat sekitar 40.000 muslim Hispanik dan lebih dari 3.000 muslim diantaranya berada di Miami. Sekarang di Amerika sudah ada bangunan masjid yang berjumlah 1.209 buah. Masjid terbesar berada di Dearborn, Michigan. Kaum muslimin Amerika Serikat memiliki beragam kegiatan dalam beberapa lembaga. Contohnya, pusat Islam di Toledo, Ohio yang terdiri atas etnis beragam, mempunyai tempat sholat Jumat yang luas, pendidikan, dan aktivitas yang ekstensif. Menurut Council on American Islamic Relations, kaum muslimin di Amerika Serikat terbagi dalam beberapa etnis, yaitu muslimin Asia Selatan 33%, Afro-Amerika 30%, Arab 25%, Eropa 2,1%, Amerika kulit putih 1,6%, Asia Tenggara 1,3%, Karibia 1,2%, Turki Amerika 1,1%, Iran Amerika 0,7%, dan Hispanik atau Latin 0,6%. Islam di Brazil. Islam masuk ke Brazil melalui penjelajah Muslim Andalusia dan Portugis, serta Buddha Afrika Muslim. Pada tahun 1550, bangsa Portugis membawa Buddha Afrika ke Brazil, mencapai 3 juta orang.
Dari komunitas ini, pada tahun 1900 terdapat 10.000 Muslim Afro. Setelah perbudakan berakhir, komunitas Muslim terbentuk bersama imigran dari India, Pakistan, Suriah, dan Lebanon. Masjid pertama di Brazil, Masjid Raya Sao Paulo, dibangun pada tahun 1939. Saat ini, terdapat sekitar 120 masjid di Brazil. Madrasah pertama didirikan pada tahun 1960-an di Sao Paulo dan diikuti madrasah lain di Cordoba. Islam terus berkembang dengan jumlah muslim diperkirakan 1-1,5 juta jiwa, terdiri dari imigran dan mu'alaf, terutama anak muda. Islam di Argentina. Pada tahun 2015, diperkirakan ada sekitar 784.000 Muslim di Argentina. Kedatangan Islam di Argentina beriringan dengan masuknya Islam ke Amerika. Para Muslim pertama yang datang ke Argentina adalah para penjelajah dari Andalusia, yaitu Spanyol dan Portugal, sekitar tahun 1500-an. Namun, Islam tidak berkembang pesat saat itu. Setelah Argentina dikuasai Spanyol, beberapa tentara Spanyol yang memeluk Islam turut menyebarkan agama Islam di beberapa wilayah Argentina. Kemudian, pada awal abad ke-20, imigran dari Suriah dan Lebanon datang dan membentuk komunitas Muslim di Argentina. Mereka diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Pengaruh Islam di Argentina cukup besar. Beberapa nama kota dan daerah berasal dari bahasa Arab, contohnya Cordoba dan Bahia. Cordoba adalah nama kota di Andalusia, sementara Bahia adalah nama istana kerajaan Islam di Marrakesh, Maroko. Islam di Meksiko. Di Meksiko pada tahun 2015 jumlah pemeluk Islam sekitar 110.000 jiwa. Perkembangan Islam di Meksiko tergolong lambat. Belum ada bukti sejarah yang jelas tentang kapan Islam pertama kali masuk ke Meksiko. Namun, penelitian tahun 1999 oleh seorang dosen dari Georgetown University, Teresa Felcham, menemukan adanya komunitas Muslim dari Timur Tengah di Meksiko. Pada abad ke-20, imigran dari Suriah, Maroko, dan Lebanon datang dan membentuk komunitas Muslim yang hidup rukun dan toleran di beberapa daerah, seperti Mexico City, Monterrey, Guadalajara, Ciudad Obregón, dan Chiapas. Jumlah mereka diperkirakan mencapai 200.000 jiwa. Komunitas Muslim aktif menyebarkan Islam. Beberapa suku Indian memeluk Islam. Karena adanya diskriminasi dari masyarakat dan pemerintah Meksiko terhadap suku-suku Indian, ajaran Islam tentang kesetaraan dan keadilan sangat menarik bagi mereka, terutama suku Maya dan suku Joji. Sekitar 300 orang dari suku Joji memeluk Islam karena tertarik dengan ajarannya yang tidak membeda-bedakan etnis dan golongan. Setelah mendengar beberapa penjelasan sebelumnya, kita dapat mengambil hikmah dan meneladani sikap para juru dakwah. Di antaranya, memiliki keteguhan iman dan bermental baja. Maksudnya adalah, para juru dakwah sering mendapat cobaan yang berat karena menyebarkan agama Islam di wilayah minoritas. Mulai dari perlakuan tidak adil, diskriminasi, dan sikap sentimen. Namun, walaupun begitu, keimanan mereka tidak goyah dan berhasil membuat mereka yakin bahwa Islam adalah agama yang akan menyelamatkannya di dunia dan akhirat. Selanjutnya adalah sikap istiqomah. Para juru dakwah senantiasa mempertahankan keimanan mereka dan menjalankan ajaran Islam. Dengan mengenalkan nilai-nilai Islam, mendapat respon positif dan tergugah hatinya untuk mempelajari Islam lebih dalam. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.